Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hofifatun Naduha SPD dari SD Negeri 4 Kenanga dengan NIM 19980812024212016. Saya akan memaparkan mengenai rencana aksi untuk memenuhi tugas orientasi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2025. Adapun latar belakang mengenai tugas ini adalah mengacu kepada keputusan Kepalalan nomor 289 garis miring K garis miring PDP titik 07 garis miring 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian, latar belakang ini berisi mengenai pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara yang diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi P3K ini memiliki maksud memberikan pemahaman mengenai pertama, pengenalan fungsi dan tugas aparatur sipil negara, serta yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Kemudian, untuk waktu dan tempat, agenda ini dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 14 April 2025. Kegiatan ini berlangsung secara asinkronus dan juga sinkronus melalui Google Meet dan juga e-Bangkok. Selanjutnya, mengenai visi dan misi dari Kabupaten Cirebon. Pada periode 2025 hingga 2030, visi Kabupaten Cirebon yaitu beriman atau bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Untuk misi sendiri, yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kemudian yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, yaitu menciptakan masyarakat yang modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya Kabupaten Cirebon itu sendiri. Kemudian yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya yang beragam di Kabupaten Cirebon. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, mengenai manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan P3K. Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K dalam jangka waktu 5 tahun dan kemudian diperinci per tahun berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, pengadaan P3K dengan tahapan yang pertama, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Yang ketiga, penilaian kinerja, perjanjian kerja di tingkat individu maupun di tingkat unit atau organisasi. Yang keempat, yaitu ASN berakhlak atau nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang berpedoman pada berakhlak. Adapun makna lainnya adalah sebagai berikut, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Selanjutnya ditampilkan struktur organisasi dari SD Negeri 4 Kenanga, dimulai dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Komite, Operator Sekolah, Bapak Ibu Guru yang bertugas di kelas, dan juga guru mata pelajaran. Adapun tugas guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengolahan pembelajaran. Yang kedua, bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah untuk melakukan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, melakukan penyusunan laporan. Yang keempat, pembinaan terhadap siswa. Dan yang kelima, melakukan pengelolaan kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana kerja saya yang pertama, yaitu membaca bersama dan terbimbing. Anak-anak akan membaca buku dongeng selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, rencana kerja yang kedua adalah belajar dengan media inovatif, menggunakan proyektor di pembelajaran kelas, sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, yang akan lebih menjadi menarik dan juga inovatif.
Rencana kerja selanjutnya yaitu pembiasaan membawa tempat makan dan minum dari rumah, sehingga anak-anak bisa menjaga bumi dengan mengurangi sampah plastik di sekolah. Kemudian untuk kesimpulan dari tugas ini adalah yang pertama saya mengenal tugas dan fungsi sebagai ASN, menjadi pegawai yang profesional, mengenal dan memahami berbagai macam OPD di lingkungan daerah Kabupaten Cirebon, dan juga melaksanakan pengembangan diri dengan baik di lingkungan unit kerja saya. Berikut terlampir dokumentasi kegiatan yang pertama yaitu kegiatan literasi sebelum pembelajaran. Anak-anak membaca buku dongeng yang dibawa dari rumah selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya terlampir dokumentasi kegiatan belajar dengan media inovatif menggunakan proyektor dalam pembelajaran di kelas. Dokumentasi selanjutnya adalah kegiatan pembiasaan membawa tempat makan dan minum dari rumah dan makan bersama. Berikut dokumentasi video pembiasaan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Berikut dokumentasi video pembiasaan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Berikut dokumentasi video pembiasaan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Berikut dokumentasi video pembiasaan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Berikut dokumentasi video pembiasaan. Sekian dari saya, pemaparan hasil rencana kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.